Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan ya materi kita. Kalau materi sebelumnya kita tentang teks prosedur kan? Tapi ustazah udah lupa dah sampai mana ya teks prosedurnya. Langkah-langkah struktur ya, sepertinya belum ya, tentang struktur. Aduh, mana ya? Duh. Manalah tentang struktur, kita cari dulu. Nih ya, kita hari ini akan membahas tentang mencermati struktur teks prosedur, cara membuat sesuatu. Mau nengok slide-slide-nya, nggak nampak. Mau nengok slide-nya di samping ini. Ntar ya anak-anak ustazah. Oke, gitunya. Kita cari dulu. Nah, ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur yang terdapat pada teks prosedur. Nah, ini dia ya struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Jadi sebelum kita membuat langkah-langkah, kita harus menentukan dulu tujuan kita membuat teks prosedur itu untuk apa. Lalu ada bahan-bahan atau perlengkapan, ada langkah-langkah dan penutup. Ini gampang lah ya. Tujuan ini letaknya di awal sekali ya. Ini misalnya ditandai dengan adanya pernyataan umum ya. Ada kata adalah, merupakan dan sebagainya. Seperti ini. Nanti kita cari ya. Lalu bahan-bahan, dah tahu lah ya kalau bahan-bahan, perlengkapan misalnya, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu. Lalu langkah-langkah inilah merupakan tahapan-tahapannya. Dan keempat, inilah dia ada penutup. Ini boleh ada, boleh tidak ya anak-anak ustazah. Sekarang kita buktikan, kita amati sama-sama teks cara membuat bubur Manado. Tahu kalian? Jauh kali ke Manado. Cara membuat bubur Manado. Nah, kita baca menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Anak-anak ustazah, ini sudah terlihat, ini merupakan tujuan karena dia letaknya di awal. Ini merupakan gambaran umum dari objek yang akan kita buat langkah-langkahnya. Ini merupakan pernyataan umum ya dari teks prosedurnya. Nih ya. Oke, kita masuk ke bagian bahan-bahan, yaitu ini bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bubur Manado. Nih 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya,
1 buah jagung manis dipipil 1500 ml air. Ini anak-anak ustazah merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bubur Manado. Baik, selanjutnya struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Kalau untuk langkah-langkah itu merupakan tahapan ya yang dilakukan atau yang dituliskan secara rinci. Ya, pertama didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Ketiga, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Jadi anak-anak ustazah ini merupakan langkah-langkah. Nah, ini ustazah tanya ya, apa ciri-ciri dari langkah-langkah kalau di teks prosedur? Dia menggunakan kata apa atau kalimat apa? Masih ingat nggak anak-anak ustazah? Dalam sebuah tahapan ataupun langkah-langkah dalam teks prosedur itu ada kalimat apa gitu? Yaitu ada kalimat imperatif ataupun kalimat perintah. Kita lihat mana yang dimaksud dengan kata perintah atau kalimat perintah. Contohnya, dididihkan air. Berarti ini menyuruh kita untuk mendidihkan air ya kan? Masukkan berurutan nasi. Lalu juga apa? Aduk. Lalu mana kata perintah lagi? Tambahkan. Lalu angkat dan hidangkan. Ini termasuk kalimat imperatif. Oke ya. Lalu yang terakhir ada penutup. Nah, anak-anak ustazah ini opsional ya. Penutup ini boleh ada, boleh enggak dalam sebuah teks prosedur ya. Senyaman anak-anak ustazah aja. Jadi ini contoh dari penutupnya, mudah, murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah ini, jadi pada bagian penutup ini dijelaskanlah tentang bagian lain atau penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat, gitu ya. Jadi bisa berupa kelebihan dari dengan kita membuat bubur Manado itu, buat kelebihannya itu boleh dijadikan penutup. Misalnya juga makanan sehat, lezat dan sehat, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau ini kan struktur yang ada pada cara membuat teks prosedur untuk cara membuat. Lalu untuk teks prosedur cara melakukannya seperti apa? Nah, itu tadi cara membuat kan, membuat bubur Manado. Ini dia contoh selanjutnya, kita baca dulu. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dari judulnya kita bisa tahu bahwasannya ini adalah teks prosedur untuk cara melakukan suatu pekerjaan. Ini bukan cara membuat ya, karena mencuci tangan ini adalah suatu perlakuan, adalah melakukan sesuatu, paham ya? Nah, kita baca, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Ini teks prosedurnya bagus sekali loh untuk di masa sekarang ini, pandemi ini. Cocok kali ya kalian baca ya. Ini kalian kuasailah ini teks prosedurnya ya, supaya kita terhindar dari virus. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu masuk ke sini. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas.
Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Panjang juga ya. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Lalu penutup. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Ya, mohon dikondisikan ya. Jadi itu contoh dari penutup. Oke, saya tanya ya. Dari kedua teks tadi yang pertama kita udah baca ya, cara membuat bubur Manado. Nah, untuk teks prosedur cara melakukan pekerjaan atau yang judulnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar, mana struktur yang tidak terdapat pada teks ini yang kedua? Coba anak ustazah, apa bedanya dengan teks yang pertama? Ada anak ustazah menemukan perbedaannya? Ceceknya ada aja ya? Ada ustazah. Nah, jawablah. Ada ya? Nah, jadi perbedaannya kalau untuk prosedur cara melakukan itu tidak ada bahan-bahan yang diperlukan ya. Tidak ada ya. Ini ya cara mencuci tangan dengan baik dan benar, kita tidak memerlukan bahan untuk membuatnya karena kita hanya melakukan aja. Jadi yang tidak ada perbedaan pada teks 1 dan kedua adalah pada teks pertama itu terdapat bahan dan alat, pada teks kedua itu tidak terdapat bahan dan alat. Lalu pertanyaannya, boleh tidak ustazah dalam teks prosedur itu tidak ada bahan atau alat? Ya boleh, tergantung prosedur apa yang mau dibuat. Jangan dipaksakan kali, kalau nggak ada bahan kalian cari-cari gitu supaya ada bahan, nggak usah ya. Jadi natural aja ya, berjalan aja gitu ya, tidak usah dibuat-buat. Kalau memang buat es krim itu kan baru ada dia bahan-bahannya, tapi kalau untuk mencuci tangan nggak perlu ke kamar mandi aja udah ya, cukup gitu. Paham ya anak ustazah? Udah bisa dibedakan ya. Nah, ini kesimpulannya juga ada, bagus. Nih anak-anak ustazah, kalau kalian mau lebih menguasai tentang teks prosedur, nanti di rumah bisa baca ini ya, kotak info ini. Ini ada nih contoh dari kesimpulan. Kalau kalian mau buat teks prosedur, kalian mau buat kesimpulannya, ini contohnya ada nih. Nih, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Lalu, tidak serumit yang kita bayangkan ya. Ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil bekerja. Itu, tapi bolehlah pakai kata-kata sendiri pun boleh. Tapi jangan pula kata-kata puisi kalian taruh di situ ya. Lama nanti kita pahaminya. Paham ya, Nak? Oke, untuk struktur ya, struktur teks prosedur udah paham ya? Nggak susah kok, itu ajanya. Oke. Sekarang kalau kita sudah kalau anak-anak ustazah semua sudah paham tentang struktur yang ada pada teks prosedur ya, sekarang kita akan mempelajari tentang kebahasaan dalam teks prosedur. Sama ya seperti teks-teks yang lainnya, dalam sebuah teks prosedur kita juga membutuhkan atau kita juga akan mengamati yang namanya kebahasaan. Namanya juga kita belajar bahasa Indonesia. Jadi segala sesuatunya itu harus memang rapi, harus memang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke? Nah, anak-anak ustazah, kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yang pertama yaitu, boleh dicatat ya nanti, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang mana contoh penomoran? Udah tahu lah ya, bedakan nomor mana, huruf mana, udah paham lah ya nak ya. Nomor ya berarti berupa angka. Ya, jangan nanti terbalik. Ya, nomor itu berupa angka.
Yang mana dia ustazah? Ini dia yang penomoran. Nih, satu, basahilah tangan. Kedua, gosoklah telapak tangan. Ketiga, gosoklah punggung tangan. 4 sampai 10. Ini namanya penomoran. Oke ya. Lalu yang kedua, ada menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Ayo, pada bagian mana kalimat imperatif digunakan? Coba ya, jawab dalam hati aja lah ya anak-anak ustazah. Yaitu pada bagian langkah-langkah. Iya benar. Ya, jadi kata perintah yang digunakan pada teks prosedur itu terletak di bagian tahapan atau langkah-langkah. Ambillah, cucilah, tuanglah, masaklah, masukkan, hidangkan. Nah, gitu-gitulah ya. Lalu anak-anak ustazah selanjutnya menggunakan kata ganti orang kedua. Menggunakan kata ganti orang kedua. Coba ya kita cari ya kata ganti orang kedua. Kalau di sini, menggunakan kata ganti orang kedua itu contohnya adalah kamu. Ya, misalnya kamu bisa meletakkan atau mencampurkan sedikit lada ke dalam misalnya kuah sayur tersebut misalnya. Jadi dia menggunakan kata ganti orang kedua yaitu kamu. Kan dia menyuruh kita ya kan? Jadi kamu memakai kata kamu nih. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan? Nih kamu ini merupakan kata ganti orang kedua. Karena dia seolah-olah menyuruh kita, nggak mungkin pakai kata ganti orang pertama seperti saya dan aku, nggak mungkin ya. Jadi harus pakai kata kamu. Paham ya anak-anak ustazah? Nah, lalu kita. Oke, selanjutnya penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Apa ya? Konjungsi urutan. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Urutan apa ini sekarang? Maksudnya ini adalah konjungsi urutan waktu ini ya, kalau nggak salah ya. Yalah, pastilah ada urutan waktu misalnya. Enggak urutan, iya urutan waktu, lihat. Jadi ada anak-anak ustazah, konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung, yang mana kata penghubung ini sangatlah penting dalam sebuah teks. Karena kalau nggak ada kata penghubung, itu kita nggak akan bisa memaknai teks dengan baik. Tidak bisa kita memahami teks itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kata penghubung ini harus ada dalam sebuah paragraf, teks, bahasa yang kita gunakan dan lain sebagainya. Jadi mana contoh kata penghubung urutan waktu itu maksudnya ya? Lihat, basahilah tangan hingga. Hingga ini merupakan kata konjungsi urutan waktu. Lalu juga kemudian. Nah, itu namanya urutan ya nak ya. Nah, kalau kita hilangkan kata hingga, paham nggak kalian maksudnya? Basahilah tangan pergelangan, kan nggak nyambung, kita jadi bingung kan? Nah, tapi kalau basahilah tangan hingga pergelangan, nah, paham kalian? Lalu kata kemudian, ini juga urutan waktu, nanti boleh catat ya. Lalu juga hingga lagi, ada ini ya. Hingga lagi ada. Lalu. Ini juga urutan. Beda ya. Terus apa lagi ya anak ustazah? Sama-sama kita menemukannya ya. Hingga lagi banyak kali ya kata urutan hingganya di sini. Sampai. Hingga. Oke ya, itulah tadi contoh dari konjungsi urutan
urutan waktu. Baik. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan. Keterangan apa ini maksudnya? Oh, gini maksudnya ya. Kata keterangan itu gini. Misalnya kalau kita membuat sesuatu, Nak. Kita membuat keterangan waktunya, itu beda ya, urutan waktu sama keterangan waktu itu beda. Misalnya kalau keterangan itu tunggu adonan sampai atau diamkan adonan sampai 2 sampai 5 menit gitu, atau itulah 5 sampai 10 menit. Nah, itu keterangan waktu ya anak-anak ustazah, menit ya, atau misalnya diamkan adonan selama 30 menit. Kan ada seperti itu kan? Itu adalah keterangan waktu. Banyak keterangan di sini. Ini pun keterangan nih secara perlahan. Nah ya, ustazah rasa paham lah anak ustazah ya tentang kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur ya. Oke. Lanjut. Sebenarnya anak-anak ustazah kan kemarin itu ustazah sudah kasih tugas praktek kita apa? Penyusunan teks prosedur kan? Ya alhamdulillah anak-anak ustazah itu sudah, kalau ustazah katakan ya, sudah menunjukkan hasil yang baik lah untuk membuat praktek prosedur. Tapi masih ada beberapa yang salah. Misalnya dia buat teks prosedurnya itu sendiri, padahal ustazah udah memberikan sebuah video, tinggal kalian catat aja apa yang dikatakan, apa yang sudah tertera di video itu gitu. Tapi tetaplah ustazah apresiasi lah, dengan sangat luar biasa ya praktek yang kalian buat ya. Gitu. Oke, jadi nggak apa-apa lah ya kita bahas penyusunan prosedur dengan baik dan benar itu seperti apa. Ya, walaupun anak-anak ustazah sebenarnya sudah membuat teks prosedur itu, tapi kan pasti ada kurang-kurangnya dikit, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara penyusunan teks prosedur. Ada langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks prosedur. Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita simak baik-baik ya. Yang pertama, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Apa itu maksudnya menentukan topik? Artinya kita harus berpikir terlebih dahulu apa ya yang mau kita buat, atau apa yang mau kita lakukan, yang ingin kita jadikan sebuah teks prosedur. Contoh, kalau ustazah pengen suatu saat nanti pengen membuat teks prosedur tentang bulu tape. Nah, ustazah berarti topiknya adalah itu tadi, cara membuat bulu tape yang lembut seperti itu. Ya, jadi itu terserah anak ustazah. Yang kedua, kita harus mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Inilah namanya kita langsung praktek. Paham ya? Jadi kita amati secara langsung. Contoh, ustazah mau buat bolu tape. Berarti apa yang harus ustazah siapkan? Untuk membuat teks prosedurnya, ustazah harus memang melakukan cara membuatnya secara nyata. Paham ya? Jadi ustazah harus siapkan bahan-bahannya seperti tepung, telur, mentega, keju, baking powder, seperti itu. Lalu alat-alatnya misalnya ada mangkok besar, ada mixer, ada timbangan. Nah, seperti itu. Itu namanya alat-alat dan bahan, sudah ada ya kan? Lalu ustazah pasti sudah melakukan itu, cara membuat bolu itu. Jadi ustazah amati dari cara ustazah membuat, menyiapkan bahan-bahan, itu ustazah amati. Hingga jadilah dia bolu tapenya. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Nah, kan kita udah membuat tuh bolu tape, misalnya pertama-tama ya, siapkan 4 telur misalnya ya, kocok mixer dengan apa nih namanya, kocokan yang lebih kok kita bilang ya, lebih tinggi seperti itu. Nah, sudah, setelah itu masukkan apa lagi? Misalnya tepung, masukkan mentega gitu, lalu aduk kembali. Nah, jadi saya tuliskan saat membuat itu,
Ustazah amati lalu saya tulis langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari data tentang topik yang akan ditulis. Apa itu mencari datanya? Misalnya berapa butir telur tadi ya, berapa gulanya, lalu berapa gram tepungnya, itu kita catat anak-anak ustazah, itulah namanya data. Lalu kira-kira di mixernya berapa menit ya, misalnya kurang lebih 5 menit, kan kita ingat itu kan. Oke ya, paham ya. Lalu kemudian mencatat alat dan bahannya digunakan. Catatlah alat-alatnya, bahan-bahannya untuk membuat bolu tape itu apa-apa aja. Selanjutnya menuliskan menjadi teks prosedur padu. Apa itu padu anak-anak ustazah? Padu itu maksudnya nyambung. Jangan lari-lari bahan-bahannya, bisa bantet lah bolunya ya kan. Misalnya kalian masukkan dulu tepungnya, baru kalian masukkan telurnya sama gulanya, ya udah nggak jadi bolunya kan gitu. Ya kan, kalau nanti teks prosedurnya itu urutannya nggak sama, nggak padu, nggak nyambung, ya akan gagal. Nggak ada orang yang membaca teks prosedur kita, ya kan. Untuk apa orang baca teks prosedur kita kalau yang kita kasih itu adalah urutan yang salah? Maka ini harus diperhatikan, itu maksud ustazah ya. Dicatat betul-betul, dipahami benar-benar. Bagaimana cara menuliskan teks prosedur? Pertama kita buat tujuannya, untuk apa kita buat bolu tape, ya. Kita buatlah, misalnya makanan lezat bisa kita dapatkan dengan cara yang murah tapi tidak murahan gitu loh, dengan hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kita buat tujuannya, apa sih tujuan kita membuat bolu tape, seperti itu ya. Setelah itu baru kita masuk ke bahan dan alat. Tadi seperti saya kasih tahu ya, bahannya itu ada telur, gula, tepung, lalu juga ada baking powder, mentega, keju, susu, tape, jangan lupa tapenya ya, dan lain-lain. Udah, lalu alat-alatnya apa? Seperti mixer, lalu misalnya timbangan, sendok, mangkok gitu. Jadi itu ya anak-anak ustazah, baru kita bisa menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Setelah itu baru kita mencatat langkah-langkah secara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah berurutan, saling sambung menyambung. Itu maksudnya ya. Nah, ini anak-anak ustazah, ini ada telaah urutan teks prosedur. Jadi anak-anak ustazah ini belum sesuai urutannya ini. Belum sesuai urutannya ini. Ini masih acak. Tapi ustazah pun belum paham cara membuat biopori. Boleh nanti di rumah ya, kalian urut-urutkan aja sendiri, letakkan di catatan, tulis aja di catatannya, nggak apa-apa. Nggak usah dikumpulkan, nanti aja ya. Waktu mengumpulkan ustazah bilang nggak usah sekarang dikumpulkan. Jadi ini nggak apa-apa, cari-cari di rumah aja ya. Nah, jadi ini belum sesuai urutannya nih. Boleh kita baca dulu. Pilihlah tanah daerah sekeliling pohon, perkuat mulut lubang dengan semen. Bisa pula perkuat mulut lubang. Lubang apanya nih akan maksudnya? Tapi kita pilihlah tanah daerah sekeliling pohon, perkuat mulut lubang dengan semen sekitar 2-3 cm dan tebal 2 cm dikelilingnya agar tanah tidak jatuh. Buatlah lubang dengan cara melubangi. Ini baru. Kalau ini buatlah lubang dengan cara melubangi tanah dengan diameter 10-30 dan kedalaman 80-1 cm menggunakan linggis, bambu atau alat penggebor. Setelah ini baru ini perkuat mulut lubang dengan semen sekitar sekian-sekian dan setebal 2 cm dikelilingi agar tanah tidak jatuh ke dalam lubang yang akan diisi sampah. Nih baru. Istilah lubang tersebut dengan sampah dapur, dedaunan, pangkasan tanaman atau rumput sampah kebun. Ambillah kompos hasil timbunan isilah kembali dengan sampah jika volume sampah berkurang, lakukan terus selama 1 minggu. Ambil kompos hasil timbunan sampah. Ustazah pandai buat langkah-langkah ini ustazah. Biopori itu apa ustazah?
Nah ya, nanti Ustazah tanya ya sama guru IPA ya buat ini. Ini urutannya belum sesuai ini, nggak nyambung. Masa pilihlah tanah di daerah sekeliling pohon, lalu perkuat mulut lubang. Apanya ini lubang? Ini aja belum ada jelasan kan? Nah, tapi kalau ini di luar nomor 3 di luar baru cocok. Buatlah lubang, baru setelah itu buat lubang baru diperkuatlah mulut lubangnya. Itu baru menyambung. Itu tadi masuk Ustazah. Jadi harus nyambung prosedurnya. Kalau nggak nyambung nggak usah buat teks prosedur, makin salah nanti orang mencontohkannya. Oke ya anak-anak Ustazah, nanti Ustazah juga cari-cari di rumah urutan yang benar ini ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang Ustazah berikan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan Allah segala urusannya. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil yang digigitnya itu, sedih. Janganlah Nang, nanti Ilya muntah menelannya. Iya loh, saya udah kandas tuh. Ya Allah, enggak deh. Udah. Nggak, makanlah. Nanti kita ganti lagi, nah. Makanlah, nggak apa-apa kok. Nanti kita bikin pisang, ya. Kakak ini memang lah. Mana ada? Betul. Foto lah itu. HP baru nggak ada paket, gimana?